Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan ternyata gagal bayar di isi cash itu aman ya, sangat-sangat aman sekali. Ya, Anda galbanya 17 juta, 20 juta itu sangat aman sekali. Ya, bagi Anda yang sudah gagal bayar di pinjol isi cash, Anda wajib nonton video ini sampai habis karena Anda wajib mengetahui alasan-alasan kenapa gagal bayar di isi cash itu aman. Ya, dan juga bagi yang belum galbay di isi cash, mau ancang-ancang gagal bayar di isi cash, wajib juga nonton video kali ini ya agar tahu alasan-alasan mengapa gagal bayar di isi cash itu aman. Oke ya. Nah, sekarang saya di sini sudah ada di websitenya isi cash. Ya, di sini banyak sekali gambar-gambar. Ini maskotnya isi cash ini sekarang begini ya. Ini kan robot Android gitu ya. Oke. Kita baca dari sini dulu. Ini alasan yang pertama. Alasan pertama kenapa gagal bayar di isi cash itu aman. Lebih aman dengan isi cash. Ya, 6 tahun sudah isi cash menemani Anda untuk menggapai cita-cita dan impian. Ayo melangkah bersama ke masa depan dengan pendanaan sehat, hidup jadi lebih mudah dengan isi cash. Ya itulah ya, saya tidak peduli dengan ininya. Tapi saya peduli hanya dengan ininya nih. Lebih aman dengan isi cash. Ya, saya tidak memuji isi cash, saya tidak membangga-banggakan isi cash, tapi kalimat ini memang benar adanya. Ya, kenapa seperti itu? Karena yang pertama, ketika Anda gagal bayar di isi cash ini aman. Tidak bisa mengcopy paste foto-foto dari galeri Anda ke servernya isi cash untuk disebar data. Tidak bisa, isi cash itu. Ya, Anda boleh lihat, Anda boleh download ulang lagi, atau Anda boleh lihat perizinannya isi cash, itu tidak bisa mengakses galeri Anda. Ya. Lalu yang kedua, tidak bisa mengakses kontak Anda. Jangan salah, pinjol yang bekerja sama dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain itu patut diwaspadai mengambil nomor-nomor orang lain yang pernah Anda isi pulsa. Ya, itu pinjol legal. Awas ya, hati-hati ya. Dan sudah ada tegurannya dari OJK. Karena pinjol ini mengambil kontak-kontak yang sering diisi pulsa, lalu ditagih kontak-kontak itu. Gitu ya, itu kan pelanggaran. Nah, kalau isi cash ini nggak bisa. Dia nggak bisa ngambil kontak Anda, nggak bisa ngambil galeri Anda juga. Oke? Jadi nanti ketika Anda galbay isi cash, tenang nih ya, nggak perlu, aduh, nanti akan disebar datanya dan lain-lain, nggak mungkin. Ya, paling mungkin hanya menghubungi kontak darurat saja. Nah, segera tuh Anda hubungi kontak darurat Anda, jelaskan keadaan Anda dan lain-lain tentang pinjol itu. Jika ada, nah Anda bilang, jika ada pinjol atau orang yang mencari saya tentang hutang, bilang tidak ada. Ya, kenapa bilang tidak ada? Itu demi kebaikan. Ya, karena kalau bilang ada, kenal Andanya ini, kondarnya ini akan terus-terusan ditagih. Gitu ya, bahkan yang ditekannya itu kondar. Gitu ya, kitanya sih udah buang nomor gitu kan, tapi kondarnya kan nggak bisa tuh buang nomor gitu kan, misal karena dia sudah lama pakai nomornya. Gitu. Nah, wajib bilang nggak kenal dengan Anda. Ya, nggak wajib bilang nggak kenal dengan peminjam tersebut. Gitu ya. Itu yang pertama. Lebih aman dengan isi cash ini memang benar. Walaupun saya bukan memuji isi cash. Oke. Nah, yang kedua adalah isi cash ini tidak ada DC lapangannya. Ya, tidak memiliki DC lapangan. Oke. Nah, tapi yang namanya penagihan DC WA itu pasti ngaku ada DC lapangannya karena untuk menakut-nakuti Anda. Gitu ya. Mau isi cash, uang nih yang gak ada DC lapangan itu pasti ngaku mereka itu punya DC lapangan. Ya, nah itu bohong tuh. Ya itu hanya untuk menakut-nakuti Anda saja. Ya, kenapa pinjol itu suka sekali menakut-nakuti nasabahnya gitu ya? Ya karena dekat dengan kebangkrutan. Ya, mereka itu takut kehilangan 2 juta, 1 juta yang Anda pinjam itu. Ya, mereka sudah ditungguin oleh investor-investornya. Oke? Jadi yang gagal bayar itu bukan hanya nasabah saja, tapi pinjol pun bisa gagal bayar ke investornya. Gitu ya, maka dari itu penekanannya gila-gilaan. Oke ya. Itu alasan yang kedua, tidak ada DC lapangan. Jadi nanti kalau Anda galbay, santai saja. Yang pertama tidak sebar data, yang kedua itu tidak ada DC lapangannya, dan lain-lain. Oke?
Nah, alasan yang ketiga kenapa gagal bayar di EasyCash ini sangat-sangat aman, itu karena EasyCash sudah bekerja sama dengan asuransi kredit. Ya, contohnya misalkan investor A mendanai Anda, meminjamkan Anda uang melalui EasyCash. Gitu ya. Lalu Andanya gagal bayar nih. Ya, investor kan nggak mau tahu, sini balikin uang saya. Nah, EasyCash itu tahu Anda gagal bayar akan meminta pihak asuransi untuk mencairkan pinjaman yang macet tersebut. Akan ngeklaim karena EasyCash bekerja sama dengan asuransi kredit. Gitu ya. Kita langsung lihat saja di sini. Sini paling bawah. Nah, ini dia ya. Saya zoom dulu. Set. Mana ini? Nah, ini perlindungan asuransi. Ini ada di landing page pendanaan. Nih ya. Ini tadi beranda, ini pinjaman, ini pendanaan. Landing page pendanaan itu khusus untuk investor. Ya, khusus para investor yang ingin invest ke EasyCash. Kita scroll ke bawah gitu ya. Nah, di sini ada perlindungan asuransi. EasyCash bilang, kami bermitra dengan penyedia asuransi Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda. Tuh. Jadi kata EasyCash, tenang aja, wahai investor, Anda kalau mau invest ke kami, gitu, karena kami sudah bekerja sama dengan Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda. Gitu ya. Yang artinya juga, ya ketika dana Anda atau pinjaman yang Anda galbaikan itu sudah digantikan oleh pihak asuransi, maka hutang Anda itu auto lunas. Apalagi sudah 3 bulan. Gitu ya. Itu auto lunas. Nah, tapi ya banyak sekali pertanyaan, Bang, katanya auto lunas, tapi saya masih ditagih. Loh, ya. Sekarang saya tanya, Anda mau nggak uang double? Ya. Misalkan Anda gajinya 5 juta, mau nggak bulan ini double gajinya 10 juta? Mau dong. Ya, sama dengan pengusaha juga. Pengusaha juga mau uang double itu ya. Walaupun misalkan ini simulasinya gitu kan. Walaupun Anda itu gagal bayar dan sudah dilunasi oleh asuransi, kenapa enggak ditagih? Ya, berapa banyak orang yang tahu kalau pinjol itu diasuransikan? Ya kan? Belum tentu yang lainnya tahu. Kalau Anda yang mengikuti channel Raja Galbay tahu pinjol itu diasuransikan. Tapi kalau yang lain emang pada tahu pinjol itu diasuransikan. Ya. Ketika dia sudah galbay 3 bulan, ditagih terus gitu kan, tiba-tiba bayar. Ya dapat double dong. Ya perusahaan pinjolnya gitu kan. Enak. Nah, maka dari itu sih sebenarnya sifat manusia, biasa saja gitu ya. Kalau bisa double kenapa enggak? Nah, tapi pengalaman saya gagal bayar di EasyCash itu saya tidak ditagih selamanya. Ya, kayaknya waktu saya diauto lunaskan di EasyCash itu EasyCash sudah berhenti menagih saya. Saya sampai sekarang masih galbay di EasyCash dan EasyCash sudah berhenti menagih saya. Ya, yang artinya EasyCash ini ya tidak double uangnya gitu ya. Misalkan pinjaman yang saya galbaikan itu sudah dilunasi asuransi gitu ya. Nah, EasyCash ini ya tidak double gitu loh. Karena dia sampai sekarang itu tidak menagih-nagih saya lagi. Ya, siapa yang sudah galbay di EasyCash ini? Ya, pasti sudah sepi. Gitu ya. Oke. Nah, lalu ada pinjol ada kami. Ya, pinjol ada kami ini mengklaim bahwa dia ini keamanannya terjamin 100% perlindungan data pribadi. Jadi, data pribadi Anda itu akan terlindungi. Ya, tidak bisa disebar data, tidak ada yang bisa mengambil dan lain-lain. Gitu ya. Nah, sepengalaman saya di Galbay, di ada kami, itu yang memang benar, tidak ada sebar datanya. Ya, tidak ada sebar data, tidak keluar kondar juga. Ya, dan yang paling asiknya, ada kami ini tidak memiliki DC lapangan. Ya, tidak ada DC lapangannya sama sekali. Walaupun misalkan Anda ini galbaynya 7 juta, galbay 14 juta, galbay 27 juta, itu tidak akan ada DC lapangannya. Ya, saya juga belum pernah sama sekali didatangi DC lapangannya karena tidak ada DC lapangannya. Ya, sampai-sampai kalau nggak salah ya, direktur atau CEO ada kami itu pernah ngomong bahwa ada kami tidak memiliki DC lapangan gitu. Oke. Nah, selanjutnya pinjol ada pundi ya. Nah, ketika saya membuka pinjol ada pundi atau website pinjol ada pundi ini, pertamanya itu langsung ini, keamanan pinjaman dan privasi Anda terjamin gitu ya. Jadi sama juga tuh ada pundi ini karena pinjolnya OJK, maka mereka ini tidak bisa sebar data, tidak bisa
keluar kondar, dan juga sebenarnya tidak boleh memaki-maki ketika menagih nasabahnya gitu ya. Yang enaknya lagi, yang asiknya lagi, ada pundi juga tidak ada DC lapangannya. Ketika saya galbay di ada pundi, tidak pernah ada DC lapangannya yang datang. Ya karena tidak ada, ya. Ada pundi tidak ada DC lapangannya gitu. Jadi isi cash, ada kami, ada pundi itu tidak ada DC lapangannya, tidak sebar data, juga tidak keluar kondar. Ya, siapa yang galbay di ada pundi, ada kami isi cash. Ya, ya sudah santai saja, aman gitu loh. Silakan lanjutkan kehidupan Anda, cari rezeki yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi, dan bahagiakanlah keluarga Anda. Gitu. Semoga di bulan ini Anda bisa membahagiakan keluarga Anda. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.